Sekarang jam 14 lebih dari 27 menit masih di www.moveonlineradio.com yang masih mendengarkan kita langsung dari www.moveonlineradio.com dalam program Sapa Netizen. Kita kembali di segmen kedua. Saya ajak Anda untuk bisa bertanya tentunya dengan narasumber saya Bapak Baskami Ginting ya selaku Ketua DPRD Sumatera Utara di 0852 6077 9177. Saya ulangin, Anda bisa berinteraksi, bertanya juga, pertanyaan Anda bisa kirimkan juga ya melalui line WhatsApp atau langsung bisa bertanya di 0852 607 9177. Baik, saya mau tanya lagi ke Bang Baskami. Jam berapa sih Bang sampai kantor? Saya jam 9.00 pagi udah sampai kantor. On time? On time. Oke. Dengan semua kegiatan dan pulang kantor jam berapa Bang? Kalau kantor paling cepat saya pulang jam 5 sore. Jam 5 sore? Ya, karena kadang-kadang kalau misalnya banyak hal-hal tamu yang saya bisa sampai habis maghrib. Baru pulang. Baik, Bang, kita coba berbicara keunikan dari Sumatera Utara. Sumatera Utara ini kan ada 8 etnis sebenarnya, Bang ya. Ada 8 etnis besar yang tentunya Anda sebagai Ketua DPR ini harus mengakomodir semuanya. Sebenarnya seperti apa Bang melihat keunikan dari Sumatera Utara dengan 8 etnis besar ini sendiri, Bang Baskami? Saya pikir ini bukan keunikan, ini suatu kekayaan kita. Kekayaan, iya. Kekayaan Sumatera Utara itu 8 etnis ini sampai hari ini kolaborasinya itu cukup baik sekali. Oke, ya. Benar. Baik tingkat dia seninya, budayanya, benar. Ya, atau bahasanya. Dan saya lihat tuh kalau kita ketemu lebih banyak kita bahasa Indonesia. Betul. Nah, dan jadi saya lihat itu kalau kolaborasi antara sesama etnis itu, ya saya lihat tuh nggak ada halangan apa-apa sih ya. Sebenarnya sih aman. Justru kita lebih harmonis aja sebenarnya ya. Kebinekaan itu saya lihat luar biasa di Sumatera Utara ini. Benar saya setuju. Jangan bilang Pancasila, memang Pancasila di Sumatera Utara ini. Sumatera Utara. Ya. Nah, tapi ada satu gesekan, kita pengen coba untuk membersihkan juga pola pikir pendengar yang mendengarkan kita atau juga netizen yang melihat kita mungkin saat ini Bang Baskami, bahwasanya isu agama itu selalu menjadi topik menarik bagi banyak orang di belahan daerah lain mungkin ya. Sumatera Utara kan cukup heterogen sebenarnya Bang Baskami. Kita justru hampir tidak pernah ada isu seperti itu sih. Benar nggak sih Bang Baskami? Saya membenarkan sekali soal itu. Benar. Saya sendiri ya bekerja. Kami pimpinan 5, ya 4 teman-teman saya itu dari agama itu Islam. Saya ketua Kristen. Benar. Tapi tidak ada perbedaan bagi saya. Sama aja. Mereka juga sayang sama saya. Benar. Saya juga sayang sama mereka juga sayang sama saya. Jadi saya pikir nggak ada perbedaan. Benar. Jadi kalau yang mendengarkan kita mungkin kan bukan hanya di Sumatera Utara aja nih Bang Baskami. Kita harapkan seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia bisa mendengarkan kita hari ini. Jadi sebenarnya Sumatera Utara seperti Bang Baskami katakan tadi, ada satu kekayaan yang perlu dijaga. Kekayaan kita sebenarnya. Jadi kita itu, macam saya bilang tadi, saya lahir kan nggak tahu sih orang Karo. Betul. Saya kan nggak tahu sih orang Karo lahir kan. Kan bukan keinginan saya. Betul. Tapi saya etnis Karo. Kan saya harus menerima. Benar. Dan juga anak saya yang paling tua, ya, dia tuh, saya Kristen, anak saya yang paling tua itu kawin sama Muslim. Saya terima, kenapa? Itu kan agama itu kan diri kita, hati kita. Nah, ini yang ingin saya beritahu ke netizen atau juga pendengar kita bahwasanya kalau Sumatera Utara itu sikap toleransi itu sampai harus seperti itu ya Bang ya. Kalau saya rasakan, saya lihat sendiri sifat toleransi cukup tinggi. Cukup tinggi. Dan kita harapkan ini teruslah untuk selama-lamanya. Baik, Bang, kita coba beralih topik lagi. Saya pengen ajak Abang untuk bisa sama-sama mungkin Abang merasakan keamanan publik saat ini 1 bulan yang Abang rasakan mungkin sudah mulai aman. Seperti begal juga sudah mulai tidak ada, dan itu saya rasakan 2 minggu ini sebenarnya Bang Baskami. Tapi kita angkat dulu, sepertinya ada WA yang masuk, saya mau baca dulu. Baik, silakan untuk netizen atau juga pendengar kita di 085260779177. Kali ini ada Nirwan di Marelan. Saya tertarik dengan statement Bapak soal CCTV. Oh, berarti lagi denger ini. Soal CCTV di beberapa titik kota Medan ini Pak, semoga segera direalisasikan dan diperbanyak ya Pak, semangat untuk bekerja. Ini sepertinya ada sambutan baik untuk Bang Baskami berbicara tentang semakin banyaknya ditambah titik untuk pemasangan CCTV agar kota Medan ini merasa jadi lebih nyaman. Kira-kira realisasinya kapan Bang? Saya ini kan sebenarnya APBD Kota Medan. Saya langsung udah ngomong sama Pak Wali. Kami kan sering jumpa Pak Wali, bertukar-tukar pikiran. Karena saya ini kan istilahnya
saya pun ketua DPR Sumatera Utara, tapi kan berdomisili di Medan. Betul. Nah, saya menginginkan Medan ini kan untuk keseluruhan Medan lah khususnya, ini kan bisa aman. Aman dan terkendali ya. Terkendali, ya. Saya masuk Pak Wali menyatakan ini udah dianggarkan. Oke. Nah, dan ini akan yang dipasang agak lebih canggih, maksudnya gini, lebih canggih gini. Dia langsung terfokus kepada pelakunya itu nampak. Betul. Ya, jadi kelihatan tuh nanti bagaimanapun kalau bisa kita akseskan minta langsung kepada kepolisian. Nah, sebenarnya Bang mungkin saya perlu jelaskan juga saat ini sebenarnya hal itu sudah terjadi karena hampir banyak kejadian itu dapat terekam dengan jelas karena posisi TV yang sudah ditambah. Mungkin begitu kali Bang ya? Sudah ditambah, cuman itulah Pak Wali menyatakan tuh semua lampu jalan dia mau siapkan. Oke. Ya, yang khususnya di daerah pinggiran lah. Kedua CCTV di mana yang daerah rawan maupun tidak rawan dia akan pasang itu CCTV. Dan tetap harus ada CCTV. Ya. Kita angkat dulu ada penelpon yang masuk. Halo, selamat sore Sapa Netizen. Halo, selamat sore. Oke, silakan. Tapi ada satu lagi WA yang akan saya tanyakan ke Bang Bas kami kali ini datang dari Baskara Putra di Tebing Tinggi. Yang ingin ditanyakannya berkaitan situasi terkini di Sumut karena baru PJ Gubernur nih. Pak Bas kami katanya, bagaimana sinergitas yang dibangun antara DPRD Sumatera Utara dengan PJ Gubernur yang baru? Silakan. Terima kasih Dinda ya. Ada Baskara Putra di Tebing Tinggi. Pak Baskara Putra di Tebing Tinggi yang sangat antusias. Kemarin tanggal 5 saya langsung ikut menghadiri pelantikan PJ Gubernur. Kebetulan ya yang namanya Tuhan juga mengatur ya. Kebetulan itu kan PJ Gubernur kita itu mantan Pangdam kita. Oke. Nah, mantan Pangdam yang sudah tahu bagaimana Sumatera Utara, ya. Jadi beliau itu tidak lagi belajar Sumatera Utara ini bagaimana untuk ke depan. Oke. Dan saya yakin dan yakinnya beliau ini akan turun langsung ke daerah. Baik. Nah, dan saya juga minta kepada beliau. Anda mendorong itu? Ya, supaya turun semua ke daerah, di mana daerah-daerah yang sangat perlu dibangun dan harus ada perbaikan. Dan hari ini Pak PJ Gubernur itu membuat tagline bergerak cepat. Ya. Benar ya, karena Bang Bas kami kita ya? diskusi sama mereka, karena kebetulan kemarin itu setelah beliau dilantik di Mendagri, kurang lebih 2 jam lah, kurang lebih 2 jam, kami langsung sama-sama balik ke Medan, disambut di Medan kemarin langsung juga serah terima dengan Pak Edi. Ya. Dia langsung bilang itu, dia akan terbuka kepada seluruh masyarakat Sumatera. Oke. Biarpun dia setahun 2 bulan menjabat nanti di sini, baik. Ya kita harapkan dia punya gebrakan dan dia ketahui Sumatera Utara bagaimana. Baik. Tapi ada penelpon? Benar ada penelpon? Baik, kita angkat. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Selamat sore, dengan siapa? Dengan Mahen di Tuntungan, Pak. Mahen di Tuntungan. Baik, Mahen silakan pertanyaannya. Saya langsung kasih Anda langsung bisa berbicara langsung dengan Ketua DPRD Sumatera Utara Bapak Bas Kami Ginting. Silakan. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Mengingat tema yang dibawakan sore hari ini mengenai amankah Sumatera Utara, jadi saya ingin bertanya langsung kepada Bapak kami selaku Ketua DPRD Sumut, bagaimana nih sikap dari Provinsi Sumatera Utara menyikapi keamanan baik wilayah Sumatera Utara yang notabene-nya sepertinya banyak daerah pesisir seperti itu, Pak. Karena memang kita ketahui daerah pesisir sangat rawan akan kejahatan, sangat rawan akan kesejahteraan penduduk. Jadi apakah menurut Bapak wilayah pesisir Sumatera Utara ini aman atau tidak? Oke, baik. Terima kasih Mahen di Tuntungan. Ini kayaknya tempat daerah Abang di Tuntungan. Saya juga tinggal di Tuntungan, Pak. Tapi pertanyaannya cukup menarik. Medan ini kan 21 kecamatan. Sumatera Utara terlebih ya. Kalau Abang kan Sumatera Utara 21 kecamatan, Sumatera Utara 33 kabupaten kota. 33 kabupaten kota Sumatera Utara, tapi kalau Medan itu ada 21 kecamatan. Nah, pertanyaannya, pesisir, pertanyaan Mahen tadi, Pak Mahen tadi. Seperti apa kalau menurut Pak Mahen, beliau barangkali menanggap bahwasanya pesisir ini rawan kejahatan, rawan semuanya. Apa jawaban Bang Bas kami untuk ini? Sebenarnya kalau kerawanan ini dimanapun itu ada, ya. Tapi kita memaksimalkan supaya ini memperkecil, maksimal, jangan mengimbas kemana-mana. Ya. Contoh, kita ini kan Forkopimda ini, maksud saya bilang tadi Forkopimda ini ada 5 itu kejaksaan, Kapolda, Pangdam, Gubernur, sama DPRD. Kami 5 ini sebulan itu minimal sekali kami ketemu.
kami mengevaluasi segi keamanan apa yang sedang terjadi di Sumatera Utara. Oke. Ya, memang daerah pesisir ini memang agak rawan, terus terang bilang agak rawan. Kita memfokuskan, Pak Kapolda sendiri pun dia antusias dengan apa yang tadi diucapkan di Adinda dari tuntukan tadi. Ini kan kita fokus sekarang daerah keamanan itu kenapa? Itu daerah banyak yang masuk narkoba. Oke. Ya. Betul. Jadi kalau sekarang ini kita juga minta pada masyarakat juga jangan hanya lengah, hanya mengharapkan pihak kepolisian untuk segi keamanan. Kita juga harus sama-sama bersama dengan mereka. Betul. Nggak bisa kerja sendiri ya Bang? Tidak bisa kerja sendiri. Tidak, kemampuan mereka juga terbatas. Ya. Tapi saya yakin dan percaya kalau antara masyarakat dengan pihak kepolisian bekerjasama, berkolaborasi, ini daerahnya bagaimana pasti aman. Oke. Nah, sampai sekarang ini terus terang saya bilang ini memang kita narkoba ini kan sangat berat kita menghabisinya. Saya bolak-balik itu, saya turun itu ada itu saya istilahnya sosper itu sosial perda, ya mengenai narkoba. Saya ajak selalu ibu-ibu itu, Bu, tolong Bu, jaga rumah tangga masing-masing, ya, jaga anak-anak kita. Boleh kasih uang sama anak kita, tapi kita lihat kemana uang digunakannya. Betul. Nah, kenapa? Sekarang ini yang mana bandar narkoba ini, dia awal-awal tuh dia kasih dulu gratis. Nah, tapi setelah kita kecanduan, mulai. Nah, dan kalau kita nggak punya uang, hasilnya apa? Kita mengambil barang di rumah sendiri tanpa sepengetahuan orang. Baik, baik Bang, saya juga ambil data dalam beberapa hari dari Detik ya. Jadi kalau hasil survei yang dilakukan adalah saat ini melalui peredaran gelap narkoba atau P4GN, provinsi di Indonesia ini Sumatera Utara dengan populasinya 1.192 kasus. Ya, berbicara masalah narkoba dibandingkan daerah-daerah lain yang termasuk kota besar tapi tidak terlalu tinggi. Sepertinya PR-nya cukup besar ini, Bang Bas kami. Nah, Forkompinda ini kan 5 Forkompinda yang Abang katakan tadi kan selalu mengadakan pertemuan, sosialisasi, mengevaluasi juga sebenarnya. Punya trigger khusus enggak untuk menghadapin beredarnya narkoba sehingga nih orang muda sebenarnya saat ini bisa kita katakan hampir semuanya mereka ini terkontaminasi terhadap narkoba. Bang Bas kami silakan. Ya. Inilah sebenarnya PR besar dari pihak kepolisian. Kita juga diskusi dengan pihak kepolisian. Mereka punya kerja keras yang sangat luar biasa. Tapi macam saya bilang tadi, kemampuan ini kan kita kan banyak kali daerah lubang-lubang tikus-tikus. Betul. Ya. Pesisir yang dikatakan tadi ya, Bang Bas kami ya. Itu kalau tidak masyarakat membantu, itu nonsen akan bisa dapat terselesaikan dengan cepat. Ya kita ketahui sendiri. Ya ada juga oknum yang bermain-main. Ya, yang bermain-main hal ini karena ini kan uangnya cepat menjadi uang ini. Cepat jadi uang dan tidak berhenti uangnya. Tidak berhenti uangnya. Jadi itu makanya saya bilang tadi, masyarakat juga harus kontrol. Kontrol ini dan kan kepolisian terbuka sekarang, dia punya nomor. Langsung aja dinomorkan tuh di WA. Pak Kapolda sendiri pun memberikan nomor WA kepada masyarakat. Oke. Nah, supaya apa? Langsung masuk kepada beliau. Dan beliau sangat terbuka sekali dalam hal ini. Benar. Dan kita harapkan semua masyarakat berkolaborasi lah dengan pihak kepolisian ya supaya ini cepat bisa selesai. Kalau tidak kita harapkan mereka sendiri itu tidak akan mampu dan tidak akan cepat selesai untuk dikerjakan. Intinya memang yang Abang sampaikan bahwasanya ya pemerintah ya memang pemerintah, cuma tidak ada artinya juga kalau masyarakat tidak peduli juga begitu ya, Bang ya. Pemerintah nggak bisa jalan sendiri. Pemerintah ini kan petugas masyarakat. Petugas masyarakat. Iya. Benar. Tolong juga dibantu juga oleh masyarakat pemerintah ini. Apakah masyarakat mau membantu? Nanti segmen ketiga kita balik lagi ya Bang ya. Sekaligus juga nanti kita akan berbicara seperti apa sekarang ini semakin giatnya sosial media. Ini juga menjadi salah satu hal yang perlu dikhawatirkan karena narkoba bisa masuk dari jalur mana saja. Dari mana saja bisa masuk. Oke, kita break dulu Bang Bas kami, nanti kembali di segmen ketiga. Untuk Anda mendengarkan kita langsung dari www.moveonlineradio.com atau juga menyaksikan kita langsung dari channel YouTube Move Radio Official. Anda jangan kemana-mana, di segmen ketiga di Sapa Netizen kita akan kembali sesaat lagi.